Iya. Terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung dengan kami di webinar siang hari ini. Dan di webinar siang hari ini, apa kabar semua? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Dan salam sehat dari kami semua di sini. Selanjutnya, perkenalkan saya Asma Hasan sebagai moderator yang akan memandu webinar di siang hari ini hingga sampai selesai nanti. Dan tema webinar kita di siang hari ini tentang asuhan gizi dan dietetik pada pasien gagal ginjal kronik dengan hemodialisa pada masa new normal. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan mendengarkan pemaparan dari 3 narasumber kita yang luar biasa. Yang pertama ada Dr. Elsa Febriasari, SPPD. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam yang bekerja di Rumah Sakit Dr. Hasbullah Abdul Majid, Kota Bekasi. Dan saat ini sudah bergabung dengan kami di sini. Selamat datang, Dok. Ya. Dan yang kedua ada Dr. Sarif Darmawan, SST MKes. Beliau akan bergabung dengan kita nanti pada sesi kedua nanti, dan beliau saat ini bekerja di Poltekkes Jakarta 2 sebagai dosen. Dan yang terakhir ada teman sejawat saya, Haja Helsidiah Puspitasari DCM Ardi. Beliau adalah nutrition di Rumah Sakit Dr. Hasbullah Abdul Majid, Kota Bekasi. Nah, tidak berlama-lama, langsung saja kita masuk pada sesi pertama acara webinar di siang hari ini dengan mendengarkan materi dari narasumber pertama dengan judul Gagal Ginjal Kronis di Masa Pandemi COVID-19. Namun sebelumnya, saya bacakan terlebih dahulu kurikulum vitae dari narasumber pertama, sekaligus saya akan menginformasikan pembagian durasi pemaparan. Dan durasi akan kami bagi dalam 2 sesi, di mana sesi pertama 25 menit untuk materi, dan sesi kedua 20 menit untuk tanya jawab. Nah, teman-teman, kata orang kalau tidak kenal maka tidak sayang. Yuk, kita kenalan dulu dengan pemateri pertama melalui kurikulum vitae beliau. Kurikulum vitae beliau. Iya, maaf. Nama di sini kurikulum vitae dari Dr. Elsa, nama Dr. Elsa Febriasari, SPPD, tempat tanggal lahir Padang 13 Februari 1978. Handphone di sini disebutkan, Bapak Ibu bisa membaca di layar kami. Kemudian email juga sudah dicantumkan di sini, Bapak Ibu bisa membacanya. Dan pendidikan pertama Fakultas Kedokteran Universitas Andalas yang lulus pada tahun 2002. Dan untuk spesialis penyakit dalam lulus tahun 2012. Ya, demikian kurikulum vitae dari, di sini ada pengalaman pelatihan dan simposium dan pertemuan internasional. Pertama, pelatihan hemodialisis di RSCM tahun 2015, dan ada kursus nefrologi dan hipertensi pada Mei 2015. Kemudian sebagai panitia penyelenggara haji Madinah 2013. Dan yang keempat, tata laksana ginjal kronik di Riau tahun 2013. Kemudian ada juga sebagai narasumber dalam acara sosialisasi penyakit hepatitis di Polda Metro Jaya. Dan pengalaman pendidik, beliau pernah menjadi pembicara sehari bersama TKHI di Jawa Barat yang
maksimal mengenai calon jamaah haji ke predikat haji mabrur tahun 2017. Ya, demikian sekilas info kurikulum vitae dari narasumber pertama kita, dan kepada Dr. Elsa kami persilahkan. Baik, terima kasih Dr. Asma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa sangat terhormat sekali sudah bisa diundang ke sini sebagai pembicara pada seminar kali ini. Terima kasih Pak Sepudin sebagai Ketua DPC Perstagi Kota Bekasi atas undangannya. Terima kasih Mbak Asma, sudah mungkin fotonya itu terlalu muda ya, 10 tahun yang lalu, tapi nggak apa-apa. Sedikit. Baik, langsung saya mulai saja topik kita hari ini tentang gagal ginjal kronik di masa pandemi COVID 2019. Sebagaimana kita ketahui, ginjal itu adalah organ penting yang berada di punggung belakang kita. Dia berukuran sekepalan ujung tinju tangan kita, kira-kira begitulah besarnya ukurannya, dan ada dua terletak di sebelah kiri dan kanan, berfungsi untuk menyaring cairan dan racun dalam tubuh kita. Jadi peran ginjal secara spesifik yaitu mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh, membuang racun-racun sisa hasil metabolisme, kemudian meregulasi atau mengatur berbagai hormon dan metabolik. Karenanya penyakit gagal ginjal kronik yang selanjutnya kita kenal dengan PGK akan menimbulkan masalah metabolik dan abnormalitas nutrisi pada pasien. Jadi kita langsung masuk saja. Saya rasa audiens di sini semua juga sudah paham ya. Kebanyakan juga bekerja di puskesmas dan di rumah sakit, di institusi kesehatan, sehingga tahu apa itu ginjal, bagaimana kerjanya, dan bagaimana penyakitnya. Jadi penyakit gagal ginjal kronik adalah didefinisikan per kalimat sebagai kerusakan ginjal setidaknya tak kurangnya 3 bulan atau lebih, dan abnormalitas ditandai dengan abnormalitas struktur dan fungsi ginjal dengan atau tanpa penurunan laju filtrasi glomerulus. Dan kelainan ini akan bermanifestasi sebagai kelainan patologis atau kerusakan ginjal, termasuk diantaranya ketidakseimbangan komposisi zat dalam darah atau urin, serta ada atau tidaknya gangguan pencitraan atau USG atau CT scan. Jadi kalau kurang lebih dari 3 bulan, apakah itu gagal ginjal kronik? Belum. Jadi kalau diketahui ada urium kreatinin kadarnya meningkat 2 kali pemeriksaan belum lebih dari 3 bulan, kita belum bilang itu gagal ginjal kronik. Tapi kalau sudah meningkat, diulang setelah 3 bulan kemudian masih tetap meningkat, ditandai dengan hasil USG yang tidak normal, kita bisa bilang itu adalah gagal ginjal kronik. Jadi kita tadi singkat ya, laju filtrasi glomerulus dengan LFG, yaitu kecepatan glomerulus. Glomerulus itu bagian dari ginjal yang berfungsi menyaring darah. Jadi kecepatan dari glomerulus untuk menyaring darah kita sebut dengan laju filtrasi glomerulus. Normalnya kurang dari 60 ml per menit per 1,73 meter square. Ya, jadi kalau kurang dari 60 kita katakan gagal ginjal kronik. Dan dimulai dengan gagal ginjal. Kalau kurang dari 15 itu gagal ginjal kronik stadium 5. Selanjutnya kita bisa lihat di slide berikutnya. Ini dia bagiannya. Jadi gangguan ginjal dengan GFR yang meningkat dikatakan kalau GFR atau laju filtrasi glomerulus, di sini GFR itu sama dengan LFG ya, lebih dari 90. Terus dengan GFR yang meningkat ringan 60 sampai 18, kemudian laju filtrasi glomerulus yang sedikit menurun ditandai dengan angka GFR atau LFG 30 sampai 59, jauh menurun atau stadium 4 itu dengan laju filtrasi glomerulus 15 sampai 29, dan dikatakan gagal ginjal kalau kecepatan glomerulus memfiltrasi air dalam tubuh kita kurang dari 15 ml per menit per 1,73 meter square. Jadi yang kita selama ini kita cuci darah yaitu pasien dengan stadium 5, kita lihat di situ ya, yang kurang dari 15 laju filtrasi glomerulus.
Apa itu penyebab dari gagal ginjal kronik atau chronic kidney disease atau CKD? Saya rasa di negara mana juga sama ya, ini secara umum di dunia yang paling sering yaitu diabetes tipe 2. Kita lihat yang warnanya merah di sini, 42% pasien gagal ginjal kronik disebabkan oleh diabetes mellitus tipe 2. Jadi diabetes mellitus ini memang penyakit banyak dengan prevalensi yang tinggi, dikatakan 1 dari 10 makhluk di muka bumi ini menderita diabetes, yang dimana pada populasi gagal ginjal 42%-nya disebabkan oleh diabetes. Jadi diabetes ini penyakit sistemik. Apabila kita biarkan tidak dikontrol, maka komplikasinya berlanjut ke seluruh bagian organ tubuh, mulai dari mata, saraf, jantung, ginjal, kulit, semua. Jadi ini artinya sistemik, semua bagian tubuh dikenai oleh diabetes. Kemudian penyebab yang kedua yaitu tekanan darah tinggi yang warna kuning coklat, 28%. Angka persen bervariasi di tiap negara, tapi rata-rata memang paling tinggi diabetes, nomor 2 hipertensi, selalu begitu. Hipertensi yang bagaimana yang menyebabkan gagal ginjal, yaitu hipertensi yang tidak terkontrol. Yang pertama, hipertensinya tidak dikontrol. Yang kedua, hipertensi dengan naik turunnya tekanan darah yang terlalu drastis dan tinggi. Misalnya pagi 100, sore 160, terlalu tinggi, perbedaannya jauh, itu menyebabkan kerusakan ginjal. Jadi variasi hipertensinya terlalu tinggi. Kemudian penyebab yang tersering ketiga yaitu glomerular disease. Mungkin semua pernah tahu penyakit seperti sindroma nefrotik, penyakit nefritis, penyakit glomerulus, infeksi menyebabkan berujung kepada gangguan gagal ginjal kronik. Dan penyakit lain-lain ini salah satunya yaitu lupus, misalnya nefritis lupus, kemudian obat-obat nefrotoksik, obat-obat yang menyebabkan pasien menderita gagal ginjal. Jadi obat-obat yang dikonsumsi tanpa pengawasan dokter, dibeli secara bebas, itu menyebabkan gagal ginjal kronik. Masih ada juga ya, sudah didiagnosis, cari tahu penyebabnya, yang hijau ini sekitar 4% tetap tidak diketahui sebabnya. Kemudian penyebab selanjutnya tipe 1, diabetes tipe 1. Itu adalah penyakit kelainan dari lahir biasanya ya, karena memang pankreasnya tidak memproduksi insulin banyak. Memang prevalensi tidak banyak, tapi dia bisa menyebabkan gagal ginjal kronik. Kemudian penyakit kistik atau penyakit kista di ginjal bisa menyebabkan seorang untuk gagal ginjal kronik. Nefritis, infeksi, dan terakhir tumor. Bisa tumor di ginjal itu sendiri, bisa tumor atau kanker di bagian lain yang menekan ginjal. Dan batu ya, satu yang paling sering lagi di sini disebut batu ginjal juga menyebabkan gagal ginjal kronik. Tadi kita tahu gagal ginjal kronik akan mengganggu metabolisme dan sistem imun dan gizi pasien. Jadi secara detailnya bagaimana penyakit gagal ginjal kronik mempengaruhi pasien. Jadi pada kulit atau sistem lapisan tubuh atau sistem integumen namanya, itu akan terjadi keluhan seperti gatal-gatal, warna kulit jadi keabuan atau agak menghitam dan menggelap, kemudian rambut dan kuku rapuh. Sistem pernafasan jadi sesak napas, di ginjal menurunnya volume urin, kemudian ada mual muntah pada pencernaan, ada di kardiovaskular bisa menyebabkan hipertensi, takikardi atau jantungnya berdebar cepat, gangguan irama, bengkak. Kemudian neurologi ya, bisa kesemutan namanya neuropati perifer, encefalopati bisa kejang, pasiennya bisa tidak sadar akibat gagal ginjal. Imunitas, risiko infeksi meningkat. Jadi kita fokus di memang pada era COVID-19 ini pasien CKD imunitas yang pada dasarnya sudah sangat terganggu, jadi mereka rentan untuk terinfeksi. Kemudian muskuloskeletal ya, muskuloskeletal terjadi renal osteodystrofi, gangguan dari mineralisasi tulang akibat gangguan ginjal, penurunan kalsium, gangguan vitamin D, hiperparatiroid. Ini menyebabkan kalsifikasi, penebalan dinding, menyebabkan pasien bisa meninggal lah. Pada akhirnya menyebabkan kematian. Kemudian hepatologi, anemia, lelah, letih, pucat, dan perdarahan. Jadi bagaimana patofisiologinya? Gagal ginjal kronik terjadi gangguan keseimbangan air dan natrium. Gangguan ini menyebabkan hipertensi. Hipertensi meningkatkan volume intravaskular di dalam darah. Darah kita meningkat.
volume darahnya sehingga jantung lelah untuk memompa, terjadi gagal jantung. Gangguan keseimbangan kalium, di mana kalium yang diekskresikan dari urin berkurang, jadi terjadi hiperkalemia. Eliminasi sisa nitrogen menyebabkan uremia, bisa menimbulkan perikarditis. Nah, ini uremia ini paling sering menimbulkan keluhan pada pasien. Gangguan imun, kelainan kulit, gatal-gatal, manifestasi saluran cerna mecret, manifestasi neurologis seperti neuropati, kejang akibat uremikum, kemudian disfungsi seksual. Selanjutnya produksi eritropoietin. Kita tahu eritropoietin diproduksi di ginjal. Salah satu fungsi penting lain dari ginjal selain untuk metabolisme dan membersihkan cairan dan mengeluarkan sisa metabolisme, dia memproduksi eritropoietin. Jadi eritropoietin adalah suatu hormon yang berfungsi dalam pematangan eritrosit. Jadi eritrosit dalam proses produksinya, sel darah merah kita dikenal dengan eritrosit, membutuhkan eritropoietin supaya dia matang, supaya sel darah merah ini bisa bekerja di seluruh tubuh. Jadi pada penyakit gagal ginjal kronik terganggu produksinya sehingga terjadi anemia. Kemudian gangguan keseimbangan asam basa menyebabkan darah asidosis terlalu asam sehingga keluhannya sesak napas. Gangguan aktivasi vitamin D, osteodistrofi menyebabkan osteodistrofi renal, pasien jadi rapuh tulangnya, jadi osteoporosis. Eliminasi fosfat terganggu, jadi fosfat yang harusnya dikeluarkan oleh tubuh akibat penyakit gagal ginjal kronik, ginjal tidak mampu, terganggulah ekspresinya dan menyebabkan penyakit lain yang lebih berat. Jadi di sini ada istilah nefron. Nefron itu adalah unit fungsional dari ginjal yang berfungsi untuk menyaring darah, terdiri atas beberapa glomerulus. Nanti ada gambarnya. Jadi nefron ini ada banyak ya di kedua ginjal. Begitu berkurang jumlah nefron pada awal-awal gagal ginjal, terdapat hiperfiltrasi atau kerjanya jadi berlebihan karena ada beberapa nefron yang rusak, nefron yang lain jadi overaktif sehingga dia banyak dulu urinnya. Jadi jangan bilang pasien yang kencingnya banyak belum gagal ginjal, itu bisa gejala awal dari gagal ginjal karena terjadi pada proses hiperfiltrasi adaptif di glomerulus. Ya, tapi begitu kita kehilangan setengah dari total nefron yang kita punya di ginjal kiri dan kanan, maka penyakit ginjal kronik ini berlanjut dengan mekanisme yang sama apapun etiologinya, diabetes, hipertensi, semua berlanjut jadi gagal ginjal. Jadi hiperfiltrasi di awal penyakit ini akan mengaktifasi sistem renin, angiotensin, aldosteron yang menimbulkan protein urin. Jadi ditandai dengan kencingnya berbusa, diperiksa kencing urinnya, albumin urinnya besar. Nah, uptake angiotensin 2 dan protein di bagian tubulus ginjal ini menyebabkan inflamasi, peradangan dan fibrosis di glomerulus dan tubulus. Inflamasi fibrosis, bayangkan aja kita luka di kulit, terdapat parut di kulit dan itu parut itu ada di ginjal, maka makin berkuranglah jumlah nefron atau unit fungsional ginjal kita untuk menyaring. Maka setelah itu berentetan akan terjadi penurunan secara progresif dan cepat pada GFR. Ini ya, ini skema aja nefron. Pada pasien normal segini banyak nefronnya yang berfungsi untuk menyaring darah untuk menjadi urin. Terjadi penurunan yang bertahap pada filtrasi performance dari laju filtrasi glomerulus 33-25% udah berkurang lebih dari setengah ya. Lebih dari setengah nefron sudah berkurang. Tuh, kalau persentase ini ginjalnya udah rusak segini nih yang merah ini, tinggal sedikit saja yang bagus. Kemudian stadium 3, gagal ginjal stadium 3, lebih sedikit lagi ginjal yang bekerja pada laju filtrasi glomerulus kurang dari 10, maka kita lihat hanya sedikit ini ginjal yang berfungsi untuk menyaring cairan. Nyaris racun-racun di dalam darah kita meningkat karena tidak adanya fungsi, tidak bekerjanya ginjal. Apa itu hemodialisis? Hemodialisis itu adalah salah satu terapi pengganti ginjal yang kita kerjakan pada pasien yang tadi yang ginjalnya sudah tinggal sedikit sekali kurang dari 10%. Maka kita bisa melakukan hemodialisis, adalah suatu proses pengeluaran zat sisa metabolisme seperti ureum, kreatinin, dan zat beracun lainnya dengan cara melewatkan darah melalui alat yang namanya dializer yang berisi membran yang selektif permeable. Jadi kapan kita bisa melakukan dialisis atau cuci darah ini? Pada laju filtrasi kurang dari 10 dengan gejala uremia dan malnutrisi. Laju filtrasi
kurang dari 5 walaupun pasiennya tenang-tenang saja, karena kalau kita biarkan malah akan berlanjut menjadi penurunan kesadaran dan kerja uremikum yang tidak kita harapkan. Kemudian dikasih lainnya khusus seperti edem paru, hiperkalemia, tidak bisa kita atasi dengan obat-obatan, asidosis metabolik. Begini skema dari pasien cuci darah. Ini pasien, jadi pasien itu mempunyai 2 fistula kanul, yang satu darah diambil, ditarik, dilewatkan di mesin. Di dalam mesin diproses melalui tabung, ini namanya dializer. Darah dilewatkan di dializer, masuk ke atas, kemudian disaring di sepanjang tabung ini, disaring lewat darah, disaring racun dikeluarin, kemudian keluar lagi darah bersih, masuk lagi ke tubuh pasien. Itu namanya proses dialisis. Ini secara besar. Nah, ini namanya dializer. Ini namanya dializer. Ini skema dializer. Darah dari pasien masuk, mengalir di sepanjang tabung dializer. Sementara dia mengalir, dia melakukan pertukaran zat. Racun yang tinggi dikeluarkan, perbedaan konsentrasi, tekanan hidrostatik, semuanya menyebabkan proses pembersihan darah, sehingga yang keluar yaitu darah yang bersih yang kita kembalikan lagi ke pasien. Jadi pasien tusuknya 2, satu mengambil darah, satu memasukkan lagi darah bersih. Dan ada sisa pembuangan di sini, kayak seperti urin kalau di orang normal. Ya, dialisis ini dialisat. Jadi keluar sisa metabolisme yang tidak bisa dibersihkan. Jadi seperti ginjal mekanik ya, dialisis. Kita langsung masuk aja ke masalah gizi pasien dialisis. Yang pertama ureum. Kadar ureum yang dikatakan uremia yaitu kadar ureum yang tinggi dalam darah lebih dari 50 mg per desiliter. Ureum ini mempengaruhi kalium darah juga akan meningkat, menjadi gangguan keseimbangan natrium. Keluhannya paling banyak gatal, mual, muntah sampai kejang dan koma. Diatasi dengan dialisis yang rutin. Kelebihan cairan, memang udah pasti kelebihan cairan ya, namanya juga gagal ginjal. Ginjalnya seperti kita lihat tadi, nefronnya tidak bekerja, hanya 10% saja yang bekerja. Ginjal tidak mampu membuang cairan yang berlebih, maka sesak napas, kakinya bengkak, perut dan kelopak mata juga bengkak. Ini kita harus lakukan pembatasan cairan pada pasien ini. Kemudian hipernatremia menyebabkan hipertensi dan bengkak juga. Natrium lebih dari 145. Ada 3 ya. Hipernatremi hipovolemik, hipernatremi euvolemik, hipernatremi hipervolemik. Dengan gejala-gejala seperti kejang, iritabilitas, gelisah. Ya. Kemudian hiponatremi. Jadi sekali bisa hipernatremi, bisa hiponatremi. Bisa berhubungan dengan HD-nya, bisa berhubungan dengan dasar penyakitnya itu sendiri. Terapinya berbeda ya. Kalau pasien yang euvolemik, status cairan normal, kita restriksi cairan. Pada hipovolemik kita kasih diuretik supaya natriumnya tetap normal. Hiperkalemi ini paling sering terjadi pada penyakit gagal ginjal kronik karena kita ketahui hiperkalium merupakan kasihan utama intrasel. Dia paling banyak di intrasel, diekspresi terutama lewat ginjal. Hanya 5-10% yang diusus. Karena ginjal terganggu, nefronnya tinggal sedikit, dia tidak bisa mengeluarkan atau mengekspresi kalium, ya, gangguan ekspresi kalium. Dan juga terjadi gangguan distribusi antara cairan ekstraseluler dan intraseluler. Ini kadar normal kalium 3,5 sampai 5. Gejalanya kardiak. Jadi hiperkalemi menyebabkan membran jantung sensitif terhadap hiperkalemi, menyebabkan gangguan irama, ini fatal bisa adalah kematian. Terjadi gangguan neuromuskular saluran cerna, ya, terapi dengan kalsium glukonas, dengan pemberian insulin, beta agonis. Dan dialisis tidak bisa teratasi dengan semua obat, ini kita harus dialisis pasien dengan hiperkalemi. Kelebihan fosfat sering ditemukan, sangat sering pada pasien CKD. Target fosfat 3,5 sampai 5,5 mg per desiliter. Kelebihan fosfat menyebabkan kalsifikasi pembuluh darah dan jaringan lunak. Terapi diet rendah fosfor, obat pengikat fosfat. Saya kira diet terapi rendah fosfor nanti oleh Bu Helsi akan lebih banyak bahas mana saja makanan yang rendah fosfornya untuk dikonsumsi ya. Nah, ini saya membahas khusus gangguan mineral tulang pada pasien penyakit ginjal kronik karena ini sering ditemui dan sering kali fatal. Apa itu gangguan mineral tulang? Yaitu suatu gangguan sistemik pada metabolisme tulang dan mineral diakibatkan oleh penyakit ginjal kronik akibat salah satu kombinasi dari abnormalitas kalsium, fosfor, hormon paratiroid, dan vitamin D.
Jadi abnormalitas itu tidak terjadi mengakibatkan gangguan pada pergantian tulang, mineralisasi tulang, volume tulang, pertumbuhan tulang dan terus selain di tulang, kalsifikasi juga terdapat di pembuluh darah atau jaringan lunak akibat gangguan mineral tulang. Ya, gangguan apa saja itu terjadi hiperfosfatemia, bisa jadi hiperkalsemia, hiperparatiroidisme. Itu semua menyebabkan gangguan mineralisasi seperti ini. Penyakit gagal ginjal kronik meningkatkan kadar fosfat karena gangguan pengeluaran fosfat yang terganggu tadi. Kemudian menyerap serum kalsium naik, hormon paratiroid meningkat. Jadi secondary hiperparatiroidisme. Terjadi resorpsi tulang yang meningkat. Jadi mineral bone disorder, tulang jadi rapuh seperti osteoporosis, dan di pembuluh darah terjadi plak yang hitam-hitam ini plak. Ya, telah kalsifikasi di sepanjang dinding pembuluh darah. Ini bahaya terutama kalau pembuluh darahnya ada di jantung dan di otak. Ini contoh kalsifikasi. Bisa dilihat lagi, Dok? Oh ya, Bapak Ibu, sesi absensi udah kami buka link absensi. Silakan Bapak Ibu untuk melakukan absensi terlebih dahulu sambil kami menunggu pertanyaan-pertanyaan yang akan kami pilihkan yang baik dari YouTube maupun yang dari Zoom. Materi udah selesai. Materi udah selesai. Materi udah selesai. Ya, sambil menunggu, mohon maaf ada gangguan teknis dari kami. Untuk dokter, monggo silakan dilanjut lagi, Dok. Oh iya, baik Mbak Asma, terima kasih. Kita lanjut ke pembahasan yang tentang khusus COVID-19 pada pasien gagal ginjal kronik. Ya, kita lihat data dari Cina akhir April ya. Dia belum bisa, waktu itu masih baru kali ya, tidak ditemukan, belum dilaporkan secara persis bagaimana impact dari COVID-19 ini pada pasien CKD. Tapi yang pasti pasien CKD merupakan populasi yang rentan atau rapuh, kemudian bahaya terekspos virus selama during transportation, selama pasien ditransport, dibawa di rumah sakit, dan selama di rumah sakit, komorbiditas lebih tinggi pada pasien CKD, gangguan sistem imun menyebabkan dia sangat rentan. Sama dengan pasien CKD dengan infeksi virus lainnya ya, tata laksana sepsis sesuai dengan ilmunya, kebutuhan cairannya semua diperhitungkan. Kalau terjadi akut respiratory distress syndrome ya, sindroma pernafasan berat yang akut, terus kita sesuai tata laksana, diintubasi, dipasang ventilator, support hemodinamik, kita mesti kontrol tekanan darah dan sebagainya macam, hindari obat-obat nefrotoksik, dan diet disesuaikan dengan kondisi pasien. Kalau pasiennya pasien GT, dietnya bisa diet di blender atau cair, kita sesuaikan kalori, kebutuhan kalorinya. Itu prinsip-prinsip manajemen pasien CKD. Kita harus cukupi, ingat ya, pasien rawat harus cukup protein, cukup energi, atur asupan garam, atur asupan cairan, atur asupan fosfor, dan asupan lainnya. Kebutuhan protein khusus ya, karena protein dibutuhkan untuk proses infeksi,
proses dialisis itu sendiri, cuci darah itu sendiri menyebabkan pasien kehilangan beberapa protein ya, seperti albumin yang banyak fungsinya seperti mengikat obat, distribusi obat. Pada peritoneal dialisis, yaitu satu metode cuci darah yang lain selain mesin, yang di perutnya ditanam alat untuk device. Jadi dinding perutnya digunakan untuk mencuci darah. Ini di sini terjadi kehilangan proteinnya lebih banyak. Pada proses infeksi pneumonia terdapat peningkatan kebutuhan protein. Ya, 1,2 sampai 1,5 gram direkomendasikan pada pasien gagal ginjal yang menjalani dialisis. Selanjutnya tentang protein akan sama Ibu Healthy ya. Ini sebenarnya saya nggak masukkan ya, karena ini akut kidney injury ya, saya skip aja ya. Lagian ini. Nah, nutrisi pada pasien hemodialisis sangat menentukan kualitas hidup pasien. Semakin baik nutrisinya, semakin tinggi kualitas hidupnya. Bagaimana pasien COVID-19 kualitas hidupnya sebelumnya akan mempengaruhi juga apakah dia bertahan bisa sembuh dari penyakit. Status nutrisi yang buruk menyebabkan angka kematian dan kesakitan yang tinggi. Mengenal secara dini nutrisi, keadaan nutrisi pasien dialisis rutin dan mencegah memperbaiki keadaan gangguan nutrisi. Jadi penting ahli gizi atau dokter spesialis gizi untuk ikut terlibat dalam tata laksana pasien cuci darah CKD dengan cuci darah rutin, sangat penting. Jadi ini saya cuma menyertakan beberapa kenyataan di lapangan saat ini. Semakin meningkatnya kasus COVID-19 berdampak buruk terhadap populasi yang rentan, salah satunya pasien gagal ginjal kronik yang mengalami cuci darah. Sangat penting optimalisasi upaya pencegahan transmisi di unit dialisis, upaya melindungi pasien dan tenaga kesehatan agar tidak tertular, dan satu yang penting, pasien CKD cuci darah yang menderita infeksi COVID harus tetap menjalani dialisis secara rutin. Kemudian pada pasien dianjurkan untuk selalu memakai masker, tidak disarankan menggunakan transportasi publik karena kemungkinan tertularnya pasien tinggi, mencuci tangan dengan pembersih berbasis alkohol, selalu memberitahu sebelum dimulai cuci, kalau perlu sebelum berangkat ke rumah sakit kalau pasien ini demam batuk, kita bisa melakukan tindakan yang pencegahan yang perlu. Pengunjung yang tidak penting harus menunda kunjungan, apalagi pengunjung yang terinfeksi, gejala infeksi. Pasien dengan COVID-19 dapat melakukan cuci darah di ruangan isolasi khusus ya. Pasien rutin tetap melanjutkan di tempat asalnya, tidak boleh melakukan traveling atau pindah tempat, kecuali beberapa alasan yang memang tidak bisa. Kemudian menggunakan dialyzer single use. Kemudian untuk staf dialisis sendiri harus melapor segera bila ada gejala infeksi. Kebijakan cuti sakit fleksibel, jadi kita lebih harus memperhatikan staf nakes, tenaga kesehatan, perawat HD tidak boleh capek, terlalu letih, dan mereka juga rentan. Jam istirahatnya harus cukup, selalu mendapatkan in-house training mengenai update COVID, mengatur jadwal makan yang berbeda. Ini ada himbauan ya, menganggap teman aman, tidak akan terinfeksi, tapi ternyata makan bersama-sama sambil ngobrol, tidak memakai masker, itu ternyata angka penularannya cukup tinggi. Jadwal shift dialisis seberapa HD menangani pasien harus sama untuk mencegah kontaminasi. Jadi pasien, perawat yang sama memegang pasien yang sama supaya tidak menulari kalau memang terinfeksi. Demikian, terima kasih. Kita kembali ke Bu Asna, Bu Asma. Iya, kita masuk ke sesi tanya jawab. Baik, kami akan memilih 3 pertanyaan dari teman-teman yang sudah mendengarkan pemaparan dari narasumber pertama tadi. Di sini sudah ada 3 dok, dari YouTube maupun dari Zoom. Yang pertama dari Vivi Lutfiah, ini dari channel YouTube. Pertanyaannya, bagaimana efek hiperkalemia pada sistem ekskresi di ginjal bila konsumsi makanan tinggi kalium? Apakah ada pengaruhnya pada penyakit ginjal kronik? Itu yang pertama dok. Apa mau langsung dijawab atau dibacakan satu-satu dulu? Langsung dijawab saja kali Ibu Asma ya, kita langsung jawab. Baik. Jadi ya, baik. Efek hiperkalemia pada sistem ekskresi ginjal bila konsumsi makanan tinggi kalium, apakah ada pengaruhnya pada penyakit ginjal kronik? Jadi begini Mbak Siti,
jangankan makanan tinggi kalium, kita makan normal saja kalium 3000 sampai 400 mg per hari seperti yang disarankan, pada pasien gagal ginjal terjadi hiperkalemi karena memang gangguan ekskresi di ginjal terganggu. Jadi ginjal tidak bisa mengeluarkan kalium yang berlebih di dalam darah. Apalagi kalau pasien gagal ginjal dietnya lebih dari itu, akan terjadi hiperkalemi yang lebih berat. Seperti kita tahu, efek paling fatal dari hiperkalemi itu adalah kematian karena gangguan dari irama jantung. Irama jantung akan berdebar, ya, di jantung kita berdebar tidak teratur, sehingga pompa jantung tidak efektif, sehingga bisa terjadi ujung-ujungnya shock dan gagal jantung. Apalagi kalau kalium di atas 6,5 itu berbahaya. Bahkan itu diindikasikan pasien harus segera cuci darah biarpun gejala yang lain tidak. Jadi hiperkalemi pada pasien gagal ginjal kronik sangat berbahaya. Apalagi kalau makanan dia tinggi kalium, kita harus diet rendah kalium sekitar 2000 mg per hari pada pasien CKD. Ya, jadi sangat bahaya. Nanti mungkin Bu Hesti juga menerangkan makanan apa sih yang tinggi kalium yang harus dihindari pada pasien gagal ginjal kronik. Demikian, Masnya. Iya. Terima kasih dok ya, Mbak Vivi atau Mas Vivi ya. Saya ini soalnya tidak ada ininya. Saya pikir itu sudah cukup jelas ya Mas atau Ibu. Yang kedua masih ada pertanyaan dua lagi. Yang kedua, bagaimana memenuhi asupan makan pasien gagal ginjal kronik dengan hemodialisa tetapi pasiennya vegetarian? Ini pertanyaan dari Dora Huta Barat. Oke. Silakan dok. Mbak Dora, terima kasih. Ya. Pasien vegetarian yang gagal ginjal kronik maksudnya gitu ya, menjalani hemodialisis. Ada proteinnya ya juga pada kandungan diet vegetarian, malah dianjurkan memang gagal ginjal kronik mendapat asupan protein yang baik dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Ya, kekurangannya mungkin zat besi yang lebih tinggi pada daging mungkin tidak bisa didapatkan ya pada pasien ini, tapi bisa kita kasih dengan asupan suplementasi yang tepat. Ya, jadi protein asal terukur, ukurannya tepat seperti kebutuhan yang direkomendasikan oleh gizi, saya rasa tidak ada masalah untuk pemberian pada pasien vegetarian mendapat asupan protein yang cukup. Terus terang saya belum ada pernah pengalaman ya pasien gagal ginjal kronik yang vegetarian, tapi menurut logikanya, menurut ilmunya tidak ada masalah asal miligram protein yang didapat sesuai dengan yang dianjurkan. Iya. Demikian ya Bu Dora Huta Barat tadi penjelasan dari Dokter Elsa. Dan masih ada satu lagi pertanyaannya dok. Yang ketiga dari Putri Yulianingstias. Dia menanyakan bagaimana terapi gizi untuk pasien gagal ginjal yang menjalani CAPD sedangkan HB sulit sekali normal, mengingat makanan benar-benar harus dijaga karena pasien mudah mengalami infeksi. Ya, Mbak Putri, terima kasih ya. Memang ada pilihan terapi pengganti ginjal yang lain seperti selain hemodialisis, yaitu CAPD atau Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis. Yang mesti diingat yaitu pada pasien CAPD kebutuhan proteinnya lebih tinggi daripada pasien yang CKD biasa. Sebentar, minum. Sampai 1,3 mg ya kebutuhan protein pada pasien yang mengalami peritoneal dialysis. Jadi selain dari diet, anemia ini kan sedangkan HB sulit sekali normal ya. Anemia pada pasien CKD patofisiologinya tidak selalu akibat intake yang kurang atau zat besi yang kurang. Ada 3 patofisiologi anemia pada pasien gagal ginjal. Yang pertama, defisiensi eritropoietin yang menyebabkan pematakan sel darah merah terganggu menjadi anemia. Yang kedua, perdarahan cukup sering terjadi pada pasien CKD, jadi perdarahan sehingga menyebabkan anemia. Yang ketiga, anemia pada penyakit kronik. Apa itu anemia penyakit kronik?
anemia yang diakibatkan oleh utilisasi atau penggunaan zat besi di darah terganggu. Jadi zat besi itu ada, kita konsumsi, kita makan, tapi tidak bisa diuptake, tidak dipakai untuk membuat sel darah merah. Itu akibat penyakit kronik atau lama, jadi anemia juga. Kemudian anemia akibat defisiensi zat besi. Nah, itu baru defisiensi zat besi karena kurangnya makanan. Jadi pasien CKD yang anemia, kita mesti benar-benar assess apakah ini defisiensi zat besi. Defisiensi zat besinya ada dua, apa karena intake-nya kurang atau karena anemia karena penyakit kronik utilisasi penggunaan zat besinya berkurang. Atau yang kedua memang murni karena eritropoietin yang rendah. Jadi kita bisa atasi dengan pemberian injeksi eritropoietin setiap 2 kali seminggu sesuai kebutuhan tergantung itu ya HB. Jadi penyebab, saya tekankan lagi, penyebab anemia pada pasien CKD tidak murni karena kekurangan zat besi, bisa juga karena 3 tadi penyebab tadi. Jadi memang harus kita penuhi kebutuhan zat besi setiap hari. Kita pastikan tidak ada penyebab yang lain menyebabkan anemia, sehingga memang di RSUD kita sendiri hampir sekitar 50-70% pasien membutuhkan eritropoietin setiap minggunya. Itu kenyataan yang ada sekarang. Demikian. Halo ya. Oh ya, ya maaf Bapak Ibu, ini ada gangguan teknis. Ya, demikian pertanyaan yang ditanyakan oleh Mbak Putri dan Vivi serta Bu Dora sudah dijawab dengan tuntas oleh narasumber kita. Terima kasih kepada ketiga penanya. Dan karena sesi tanya jawab sudah selesai, maka untuk sesi tanya jawab ini kami tutup. Terima kasih. Bapak Ibu, alhamdulillah diskusi kita pada sesi pertama ini sudah selesai dengan baik, dan kita semua telah memperoleh materi tentang apa itu CKD, penyebabnya, bagaimana penyakit ginjal kronik untuk mempengaruhi tubuh, dan masalah-masalah gizi yang ditemui pada dialisis serta nutrisi yang diperlukan. Karena itu pentingnya buat kita untuk memahami patogenesis, masalah klinis, dan masalah gizi pada pasien, yang semua itu membantu kita dalam memberikan terapi yang tepat pada pasien, sehingga semua itu diharapkan akan mempercepat penyembuhan, memperpendek hari rawat, dan akhirnya akan mengurangi angka kematian. Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Dr. Elsa yang sudah berbagi ilmunya dengan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.